البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari hal-hal seputar perkara yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Perkara yang sangat penting yang merupakan salah satu penopang utama agama ini, ikhwan. Sebagaimana telah kita lewati, kedaruratan Islam yang butuh sekali terhadap dakwah, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dan keturunkan kitab-kitab agar disampaikan, dan itulah dakwah. Demikian pula dimunculkan pada setiap akhir abad para mujaddid untuk agama ini. Dan pembahasan terakhir kemarin berhubungan dengan beberapa kaifiyah dakwah secara pokok. Apa saja? Kita sebutkan 3. Indak ya Ridwan. Nah, mendahulukan yang paling penting dari yang penting, harus tahu. Nah, urut-urutan yang mana yang harus didahulukan. Kemudian yang kedua, nah, memberikan pengajaran kepada manusia yang cocok sesuai dengan kondisi mereka, dalam menyampaikan juga yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan manusia dalam masalah ini terbagi menjadi berapa golongan, Aba Muhammad? 4 golongan. Yang pertama, orang yang siap menerima kebenaran, maka yang cocok bagi mereka apa? Dengan metode apa? Bagi orang yang memang siap menerima kebenaran, tinggal diisi. Metodenya apa? Karena apa? Siap menerima kebenaran, tapi ini baru tahapan dasar. Ini sudah lama belajar, ini sudah pintar. Nah, bagaimana kita mengisinya? Dengan apa? Dengan apa, Alif? Dengan apa? Satu kata saja. Apa Zirah? Hah? Dengan apa? Hah? 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 Apa? Oke. Baik, dengan hikmah. Bagi orang yang memang siap menerima kebenaran, kita sampaikan dengan hikmah. Maksudnya hikmah apa, ikhwani fillah? Letakkan pada porsinya yang tepat. Ini seorang pemula yang tidak bisa diberi apa? Ilmu yang tingkatannya mereka-mereka yang sudah bisa membahas sendiri. Nah, dan seorang yang sudah bisa membahas sendiri tentunya tidak disamakan dengan para pemula. Ini maksud hikmah. Golongan yang kedua apa? Ukasha. Seorang yang berlambat-lambat, berakhir-akhir. Nah, ketika mau menerima kebenaran atau beramal, dia berakhir-akhir, berlambat-lambat. Maka caranya bagaimana ini yang tepat? Dengan apa? Dengan disemangati. Istilahnya apa dalam Al-Quran? Indak ya Arin? Dengan mau'izah. Butuh mau'izah. Butuh apa? Diberi wejangan. Kemudian golongan yang ketiga, siapa ini? Abdussalam.
Orang yang suka mendebat. Nah, yang suka mendebat, yang ngeyel mendebat. Tapi apa, mendebatnya masih bisa diajak kompromi, masih bisa diajak apa? Diajak benar. Maka yang seperti ini caranya bagaimana, Irfan? Di depan dengan cara yang terbaik, diajak dialog dengan cara yang terbaik. Golongan yang keempat siapa, Maulana? Orang yang menolak dengan zalim. Karena orang menolak tapi masih bisa diajak bicara, ikhwan. Karena mungkin penolakannya ini karena apa? Saking banyaknya syubhat. Ya sampaikan dengan baik, harus dibedakan. Seorang yang menolak dengan zalim, bagaimana mensikapinya, Pak Mujahid? Di depan dengan keras. Di depan dengan keras. Semua ini terkumpul dalam Al-Quran. Ayatnya bagaimana? Hendaknya Aba Zain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Maafkan. Tergabung dengan ayat di surat Al-Ankabut. Saya ulangi. Dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Seluruh ke jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, kemudian debat yang paling bagus. Lalu golongan yang keempat tadi di mana dalilnya, indahnya Umar? Dalam surat Al-Ankabut. Bagaimana? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu. Adapun orang yang zalim ya di depan dengan keras. Sekarang kita masuk pada perkara yang keempat yang wajib kita ketahui, ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adafi. Karena beliau menyebutkan dalam muqaddimah ini untuk kita mengetahui arba'u masail, 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bih, yang ketiga ad-da'watu ilaih, kemudian sekarang yang keempat as-sabru 'alal adzafi, yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Bersabar. Ya, namanya seorang berdakwah di jalan Allah mesti akan ada gangguan. Sebagaimana pula ketika seorang beramal ada gangguan, dan ketika mau menuntut ilmu pun ada gangguan. Maka semua apa yang disebutkan di depan harus ada kesabaran padanya. Dan as-sabr, ikhwani fillah, hakikatnya adalah habsun nafsi 'ala ta'ati wa 'anil ma'siyati wal jaza' indal musibah. Habsun nafs, yaitu dia menahan dirinya 'ala ta'ah, untuk senantiasa dirinya berada di atas ketaatan. Wa 'anil ma'siyah, dan menahan dirinya dari suatu kemaksiatan, jangan sampai jatuh di dalamnya. Kemudian wal jaza', dia menahan dirinya jangan sampai terjatuh dalam apa? Dalam sikap keluh kesah yang menunjukkan ketidakterimaan terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika datang musibah, ketika datang hal yang tidak dia sukai. Ini hakikat sabar, yang dari pengertian ini kita ketahui, ikhwani fillah, bahwasanya sabar ada 3 jenis. Kesabaran yang kita dituntut ya semua ini, semua jenis sabar ini. Yang pertama adalah apa? Berarti
as-sabr ala ta'atillah. Nah, kesabaran untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bukan ala maksiatillah. Ini pentingnya seorang membedakan makna huruf jar, ya Pak. Kalau as-sabru ala maksiatillah berarti sudah maksiat terus. Ya, yang kedua apa? As-sabru an maksiatillah, yaitu sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah. Maksudnya apa? Dia menyabarkan dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah apa? As-sabru anil jaza'. Al-jaza'. Taib, yaitu dari apa? Dari berkeluh kesah, atau dengan kata lain yang lebih masyhur di kalangan para ulama, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. As-sabru ala aqdarillahil mu'limah, yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menyakitkan dia. Ini 3 jenis sabar dan semuanya kita dituntut untuk mewujudkannya. Nah, berhubungan dengan kesabaran jenis yang pertama, ikhwan, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus beribadah sampai datang kematian. Kalau tidak sabar, tidak akan mampu. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Diperintahkan untuk beribadah terus sampai ajal menjemput. Dan kesabaran di atas ketaatan ini bentuknya dengan apa? Dengan mewujudkan keikhlasan padanya dan menunaikan sesuai dengan contoh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilakukan secara berkesinambungan sampai dia bertemu dengan Allah. Ini berarti apa? Tahapannya mulai dari keikhlasan, kemudian dia wujudkan untuk mencocoki sunnah Nabi, baru kemudian dia jaga. Dia terus menerus berkesinambungan seperti itu sampai ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tentang pentingnya kesabaran di atas ketaatan ini, akhwani fillah, sebagaimana dalam surat Al-Insan. Perhatikan ayat yang agung ini. Setelah Allah katakan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Quran. Nah, dan ini adalah suatu perkara yang sangat besar. Kemudian Allah katakan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah terhadap ketetapan dari Rabbmu. Naam, bersabar dalam apa? Menunaikan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dan dalam menyampaikannya. Menunjukkan apa? Seorang berjalan di atas Al-Quran untuk beramal dengannya butuh sabar. Nah, butuh sabar. Sehingga ketika Allah sebutkan anugerah dia kepada Nabi SAW berupa Al-Quran, setelahnya diperintahkan fasbir, untuk bersabar. Demikian pula ketika salat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ini juga penting. Memerintah anak untuk salat butuh sabar. Jangan sekali, 2 kali baru kemudian selesai. Besok lupa lagi. Nah, besok tidak diperintah lagi. Jangan, ya kawan. Allah katakan, wastabir 'alaiha, sabarlah terus di atasnya, yaitu ketika engkau menyeru keluargamu untuk salat, anak-anak terutama, terus diperhatikan.
Karena datang perintah secara tegas dalam Al-Quran. Wasbir wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan kesabaran yang wajib atas hamba ikhwani fillah untuk terus menerus dia sabar di atas ketaatan ini terbagi menjadi 3 kondisi. Naam. Al-awwal qabla al-amal. Yajibu 'ala al-'abdi an yasbira 'ala al-ta'ah fi ahwaliha thalath. Wajib atas hamba untuk bersabar di atas ketaatan pada 6 kondisi yang 3 ini. Yang pertama qablal amal. Sebelum beramal dia sudah harus sabar. Bagaimana ini belum beramal kok harus sabar? Iya. Kenapa? Karena dia harus bersabar dalam apa? Membenarkan niat. Naam. Bitashihin niyah wal ikhlas. Dengan membenarkan niatan, mengikhlaskan amalan, kemudian menjauhkan diri dari apa? Riya, wasum'ah, dan hal-hal yang akan mendorongnya. Ini butuh sabar, ya tidak? Sebelum beramal sudah harus sabar, karena manusia sebelum beramal kadang sudah niatannya jelek, ikhwan. Sudah tidak ikhlas. Nah, ini harus disabarkan untuk ikhlas. Dididik hatinya agar apa? Agar menghilangkan semua niatan-niatan kepada selain Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-11. Setelah Allah sebutkan tentang keadaan manusia, mereka yang sebagian diberi nikmat, bersyukur, sebagian yang lagi diberi ujian, kemudian disingkap ujian itu tapi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah dikatakan illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh. Allah gandengkan kesabaran dengan amalan saleh dan disebutkan terlebih dahulu sabar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin terwujud amalan saleh tanpa dia bersabar lebih dahulu. Kalau tidak sabar sebelum beramal, ikhwan, tidak akan terwujud amalan saleh. Naam. Makanya para ulama mereka senantiasa membimbingkan kepada kita untuk membenarkan, meluruskan amalan sebelum kita beramal. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis agung. Karena apa? Amalan bergantung dengan niatannya. Sehingga butuh senantiasa diingat. Kondisi yang kedua, halul amal, di saat beramal. Ini butuh sabar. Di saat dia beramal butuh sabar. Dan bentuk kesabaran ini apa? Harus dia senantiasa menjaga agar niatan yang sudah dibenarkan di awal, ikhwani fillah, ada dan tidak berubah. Keikhlasan tersebut tidak berubah walaupun ada hal-hal yang berusaha untuk mengusik kelurusan amalan ini. Harus sabar. Yang membuat dia sum'ah atau membuat dia riya. Ingat bahwasanya kalau dia keluar dari keikhlasan akan apa? Akan rusak amalan. Allah Subhanahu wa taala katakan berhubungan dengan tahapan ini, yaitu pada ayat yang masyhur di surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah Allah mukhlishina lah. Mukhlisin i'rabnya sebagai apa ini? Mukhlishina lahuddin. I'rabnya sebagai apa? Zakaria. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hal berarti apa? Ketika mereka beribadah. Hala kaunihim
mukhlisina lahu amalahum. Karena ad-din di sini bermakna amal saleh. Berarti tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalannya. Ini makna ayat. Berarti wa ma umiru illa liya'budullaha hala kaunihim mukhlishina lahu amalahum. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah Allah dalam kondisi mereka mengikhlaskan amalannya semata-mata untuk Allah. Berarti ketika beramal butuh sabar biar ikhlas dan terus sampai selesai amal. Dan yang ketiga, ikhwan, kesabaran yang butuh diwujudkan dari sabar ala ta'ah, yaitu ba'dal faragh minal amal. Setelah selesai dari amalan masih butuh sabar. Dan kesabaran setelah selesai dari amalan ini dituntut dua perkara. Yang pertama, an yasbira 'anil ityani bima yubtilul amal. Dia harus bersabar, jangan sampai mendatangkan perkara-perkara yang membatalkan amalannya. Jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan amalan. Kemudian yang kedua, an yasbira an naqliha min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Dan bersabar, jangan sampai dia memindahkan dari yang awalnya amalan itu tersembunyi menjadi amalan yang yang terang-terangan, yang tadinya catatan yang tersembunyi kemudian ingin dia tunjukkan kepada manusia. Ini juga butuh sabar. Nah, sekarang yang pertama tadi kita perhatikan, bersabar dari melakukan hal-hal yang membatalkan amalan. Apa bisa setelah seorang selesai beramal, amalan itu bisa batal? Bisa, ikhwan, dan sangat banyak. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ikhwani fillah. Naam, dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, siapa saja yang ingin merujuk tentang pembatal-pembatal amal, di sana sangat banyak disebutkan oleh beliau. Dalam kitab ini beliau mengatakan muhbitatul a'mal aktsar min an tuhsar. Pembatal-pembatal amalan itu lebih banyak daripada untuk kita bisa menghitungnya. Jadi sangat banyak. Walaysa sya'nu fil amal innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Bukanlah perkaranya itu pada banyak-banyaknya amalan, tapi perkara yang terpenting adalah bagaimana menjaga amalan dari hal yang merusaknya dan menghapusnya. Makanya dulu para salaf, ikhwani fillah, sangat mengkhawatirkan. Mereka beramal tapi diliputi kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Tidak diterima. Kekhawatiran terhapus juga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ini perintah dari Allah untuk kita bersabar setelah beramal. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Setelah selesai kalian melakukan amalan, la tubtilu a'malakum. Sabar, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian sendiri. Contohnya, ikhwan, di antara bentuk pembatal amal setelah selesainya amalan adalah apa? Adalah al-mannu wal adha. Mengungkit-ungkit dan menyakiti ketika seorang telah bersedekah. Ini pembatal amal. Bahkan pembatal yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Sudah memberi, nah kemudian apa? Diungkit-ungkit pemberian itu, baik ke orang lain, ikhwani fillah, fulan sudah aku beri ini. Nah, atau anakmu sudah aku beri demikian. Nah, mungkit-ungkit atau menyakiti. Ini pembatal amal, ikhwan.
Naam, Allah Subhanahu wa taala larang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Allah ibaratkan seperti apa debu yang ada di atas batu yang licin kemudian tertimpa hujan lebat, tidak ada sisanya. Kemudian yang kedua contohnya adalah apa? Dengan mengangkat suara di atas suara Nabi. Ini juga pembatal amal. Mengeraskan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika hidup, dan ketika beliau telah wafat bagaimana? Yaitu dengan raf'i saut fauqa sunnatihi ba'da mamatihi bi raddiha wa adami qabuliha. Yaitu dengan apa? Mengangkat suara kita di atas sunnah beliau setelah Rasulullah wafat, dengan membantah sunnah Nabi atau tidak menerima sunnah Nabi. Ini juga pembatal amal. Bahaya ya, ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan kemudian dia menolaknya, khawatir sekali masuk dalam keumuman ayat na'am la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din na'am ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Na'am, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi seperti kalian mengeraskan terhadap sesama kalian. Karena kalau demikian akan terhapus amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Bahaya. Menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fatal ikhwani fillah akibatnya. Contoh yang lain juga yang tidak kalah fatalnya dari pembatal amal setelah dilakukan ikhwani fillah, yaitu ujub terhadap amalan yang dilakukan. Naam, sampai para ulama mengatakan na'am hadza adharru 'ala al-'abdi min katsirin min al-ma'asi adh-dhahirah. Ini lebih bermadarat atas seorang hamba dari kemaksiatan yang terang-terangan. Ujub terhadap amalan yang dia lakukan. Hati-hati ya kawan. Naam, terkadang seorang hamba rajin dalam beribadah, rajin menunaikan sunnah-sunnah, tapi syaitan masuk dari sisi ujub sehingga dia bangga dengan dirinya dan merendahkan orang lain. Seakan-akan dia sudah Allah Subhanahu wa taala jamin dengan surga dan yang lainnya sudah ditetapkan di dalam neraka. Hati-hati kalau muncul perasaan demikian, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah dari sifat ujub. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kisahkan tentang dua Bani Israel. Yang satunya senantiasa beribadah, satunya melakukan maksiat. Dinasihati, tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Karena jengkel dan karena sudah ada rasa ujub, merasa aku ini orang yang rajin ibadah, mesti selamat, kamu ini mesti di neraka. Maka dia muncul perkataan, na'am wallahi la yaghfirullahu lak au la yudkhilukal jannah. Ada sebagian riwayat, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, demi Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini muncul karena ujub, ikhwan. Siapa kita sehingga mendahului Allah memvonis manusia dalam keadaan mereka masih hidup? Tidak bisa. Seorang ketika masih hidup, kita tidak bisa memvonis surga dan neraka. Kenapa? Karena amalan itu bergantung dengan akhirnya. Hati-hati dari sifat ini, karena sifat ini sangat berbahaya. Yang dengan perkataan yang seperti itu, ikhwan, amalan-amalan dia yang sebelumnya semuanya terhapus. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak." Aku ampuni fulan dan aku hapus amalanmu waliyadu billah. Hanya satu kalimat, tapi kalimat itu muncul karena ujub. Kemudian juga di antara yang membatalkan amalan, ikhwan, at-tanaqqus lil akharin, meremehkan dan merendahkan orang lain.
Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum." Kalau dia seorang mengatakan manusia semua telah celaka, menganggap dirinya yang selamat kok, maka dialah orang yang paling celaka. Kenapa? Karena menunjukkan dia merendahkan orang lain semua. Semua dianggap sudah celaka. Semuanya bodoh, dia tok yang pintar. Atau semuanya menyimpang, dia tok yang di atas kebenaran. Maka fahuwa ahlakuhum, dialah orang yang paling celaka. Naam. Kenapa? Karena dia menuduh orang lain dan mentazkiyah dirinya. Dialah yang yang selamat. Ini bahaya, kawan. Kita semua hidup di dunia ini hanyalah hanyalah berusaha. Berusaha terus sambil mengharap rahmat dari Allah dan khawatir menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dan menyeru manusia untuk ikut berusaha seperti itu. Naam. Dan harapannya dengan jujurnya niat seseorang dalam usaha untuk menapaki shiratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Dan kalimat-kalimat para salaf sangat banyak, ikhwan, untuk untuk memupus sisi ujub ini. Karena syaitan tahu di antara hal yang sangat berbahaya bagi orang-orang soleh ini, kalau sampai dia tertipu dengan sisi ujub, sudah amalan yang sangat banyak akan runtuh. Naam. Mutarrif Ibn Abdullah mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, beliau katakan, la an abitu naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abitu qa'iman wa usbihu mu'jiban. Sungguh aku malam dalam keadaan tertidur, tapi kemudian pagi hari dalam keadaan penuh penyesalan. Pagi harinya menyesal, kenapa aku tidak bangun. Tadi malam tidur pulas sampai tidak bangun, paginya menyesali. Itu dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah, lebih aku sukai daripada aku semalaman suntuk berdiri sholat malam, tapi di pagi harinya dalam keadaan ujub. Kenapa? Karena ujub di pagi hari dengan amalan yang dilakukan di malam hari ini, akhwani fillah, akan menjadi penghapus. Hati-hati. Cuman lebih bagus lagi malam punya bagian untuk sholat, kemudian siang harinya atau pagi harinya dalam keadaan penuh harap. Dia sembunyikan amalannya, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima. Naam. Syekhul Islam contoh lain, ketika ada orang yang memuji beliau katakan, wallah inni ilal ani ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Lihat, demi Allah, sungguhnya aku saat ini senantiasa terus berusaha memperbagus Islamku. Setiap waktu aku berusaha untuk memperbaiki keislamanku, dan sungguh aku belum berislam dengan baik. Lihat, ini Syekhul Islam mengatakan wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan, sungguh aku belum berislam dengan baik, masih butuh banyak perbaikan. Apalagi kita, betapa banyak hal-hal yang butuh kita perbaiki, betapa banyak hal-hal yang butuh kita kita perbagus. Nah, ini hal-hal yang dibutuhkan untuk untuk memupus ujub. Ujub ini kalau nggak dipupus bahaya. Nah, nggak dipupus bahaya. Nah, ini sabar ala ta'ah pada tiga hal tadi. Dan termasuk di antara sabar ala ta'ah adalah sabar ala masyaqid dakwah. Kesabaran dalam mengemban beban dakwah. Ini jelas, karena dakwah termasuk termasuk ketaatan yang sangat besar pahalanya, telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Dan perintah bersabar di atasnya sangat banyak dalam Al-Quran. Semua perintah agar para rasul bersabar itu adalah perintah untuk bersabar di atas jalan dakwah. Allah katakan kepada nabinya, fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi bersabar. Naam. Demikian pula para pengikut anbiya untuk bersabar dalam setiap memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau tidak punya kesabaran akan mundur dari jalan ini, ikhwan. Dan akan luput darinya kebaikan yang banyak. Makanya wasiat Luqman kepada anaknya bagaimana, Umar? Berhubungan dengan dakwah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah yang ma'ruf, laranglah dari yang mungkar, dan bersabar atas hal yang menimpamu, karena sungguhnya itu adalah apa? Perkara yang besar. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Ini sekilas ikhwani fillah berhubungan dengan as-sabr 'ala ta'ah yang sangat penting, apalagi di hari-hari ini. Kalau seorang tidak memiliki kesabaran di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhenti dan akan banyak mengambil udzur, akan banyak mengambil rukhsah yang terkadang sebenarnya udzur tersebut belum ada pada dirinya. Naam. Tayyib. Terkadang belum ada udzur, dia sudah apa? Sudah menyangka dia berudzur, sehingga meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan perkara yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan udzur ikhwani fillah bagi orang-orang yang telah memang apa? Memilikinya. Karena memang agama ini mudah. Cuman tidak boleh apa kemudian dianggap mudah dan disepelekan pada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tayyib. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.